Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu ya, anak-anak ya. Yang pertama, Eto ada. Eva Nabil. Terus Faiz. Oke. Farel. Fauzan Fajar. Firas. Frehan. Gresia. Haikal Niko. Taruna. Oke, Hanif Kusuma. Heldiansyah. Ibnu Syarofa. Iksan. Janu. Jenny. Kelvin Jevon. Taruna. Koirul Anam. Leonel. Tag video. Livia Desi. Marcelinus. Maulana. Muhammad Faiz. Muhammad Al-Fajar. Muhammad Andika. Kenzi. Oke. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Tadi sebelumnya pelajarannya apa? Informatika. Nah, kok kelihatannya pada lemes semua, kenapa ini? Bosan? Capek? Oke, capek. Ngantuk? Oke, untuk lapar. Nah, itu ya. Pokoknya ini kita untuk membangunkan semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Tidak susah-susah, saya hanya akan ingin menggerakkan pundak kalian. Itu ya. Nah, yang pertama perhatikan terlebih dahulu. Kalau saya nyanyi, kalian perhatikan gerakannya juga. Itu ya. Kayak gini, kami ini trek jing anak hebat Indonesia, trek jing selalu bergembira, trek jing dan selalu semangat sekolah, trek jing. Habis itu belum selesai, hadap kanan tangannya digulung, jeng tolet, hadap kiri jeng tolet, lalu ke depan jeng tolet, buha, gitu ya, diulang 2 kali jeng toletnya. Itu paham? Yuk berdiri semuanya. Bisa. Siap? Yuk. Kami ini trek jing anak hebat Indonesia, trek jing selalu berbahagia, trek jing selalu semangat sekolah, trek jing. Ya, depanan. Jeng tolet, buha. Ya semuanya. Jeng tolet, buha. Yeay. Silahkan duduk kembali. Sudah bersemangat? Nah kita akan masuk ke materi yang pada siang hari ini akan saya sampaikan, yaitu tentang kelola emosi. Di sini ada yang tahu emosi itu apa sebelumnya? Marah, oke. Terus? Apa? Ngamuk, oke. Berarti emosi itu hanya hal-hal negatif ya? Nah, perlu saya tekankan terlebih dahulu bahwa emosi itu tidak hanya marah, tidak hanya ngamuk. Emosi itu bahagia, senang, itu termasuk emosi. Nah, emosi yang harus kalian rasakan, bisa dirasakan, dapat diwujudkan. Kayak gitu, jadi nggak cuma dipendam. Sehingga konotasi emosi itu tidak hanya hal-hal
negatif atau hanya marah saja. Paham? Nah, berarti dari sini senang itu juga emosi, terus marah itu juga emosi, gitu ya. Emosi yang harus bisa dirasakan. Nah, sebelumnya saya akan bagikan kertas dulu, satu orang satu. Silahkan diterima terlebih dahulu. Satu-satu ya. 3. 2, 1. 2, 2. Nah, sudah menerima semuanya? Nah, perhatikan, nanti saya akan menceritakan sebuah kisah. Nah, nanti apabila kalian merasa sebel, kesel, atau marah, silahkan kertasnya boleh diukel-ukel kayak gini. Kayak gitu. Tapi kalau kalian yang kalian rasakan emosinya adalah senang, bahagia, silahkan kertasnya dielus-elus. Ini ya. Pokoknya kayak gitu. Kalau yang dirasa negatif berarti boleh diukel-ukel, kalau yang terasanya positif atau senang bahagia dielus-elus. Ini paham? Nah, kita masuk ke cerita yang pertama terlebih dahulu. Didengarkan. Si Andi. Nah, di sini Andi ini ibaratkan diri kamu. Bisa si Eto, bisa si Gracia, bisa si Janu, kayak gitu. Intinya Andi ini diri kamu ya. Saya bacakan. Si Andi adalah seorang siswa tingkat SMK. Dia selalu berangkat pagi dengan riang gembira. Namun, di suatu pagi, si Andi berangkat sekolah dengan berjalan kaki, dan saat akan sampai sekolah, tiba-tiba ada mobil yang melewati genangan air dan menciprati baju si Andi sampai basah kuyup. Nah, gimana emosi apa yang kalian rasakan? Sabar. Ada yang kesel? Boleh kalau kesel diukel-ukel. Boleh karena bajunya basah kayak gitu. Nah, bajunya basah. Sudah? Kita lanjut. Yang kedua. Nah, si Andi ketika sudah sampai di sekolah, lalu dia melihat HP. Ternyata si Andi itu dapat kiriman uang dari orang tuanya untuk membeli sepatu yang sudah diinginkan sejak lama. Nah, apa yang kalian rasakan? Senang, bahagia, gitu ya. Sudah? Lanjut, yang ketiga. Karena sedang buka HP, si Andi sekalian melihat sosmednya dan melihat di FYP ternyata ada berita tentang tim sepak bola kesayangannya itu kalah. Dan di postingan tersebut banyak mendapatkan komentar negatif juga. Sebagai penggemar setia, dia merasa harus memberikan komentar juga di postingan tersebut. Nah, tim yang kalian suka kalah, terus dapat negatif semua komentarnya. Nah, marah, oke. Kesel semuanya. Kesel. Lanjut. Kita lanjut ya. Yang keempat, saat sudah sampai kelas, Andi mendapatkan kabar bahwa jam pertama sampai ketiga ternyata kosong karena gurunya sedang sakit. Nah, akhirnya Andi memutuskan untuk pergi ke kantin bersama teman-temannya. Mantap. Mantap. Nah, senang. Lalu yang terakhir, saat di kantin, Andi bertemu Cynthia. Dia adalah orang yang disukai oleh Andi. Nah, lalu dengan percaya diri, dia ingin mentraktir Cynthia. Namun, ternyata saat ingin membayar, dia tidak bawa dompet dan tidak bisa membayar lewat transfer atau QRIS. Apa yang kalian rasakan? Ya, nek kamu piye? Kertasnya diapakan? Nah, kertasnya diapakan? Sudah?
Oke, kita lihat, silakan dilihat keadaan kertas masing-masing. Ada yang masih bersih atau oke, Kenzi ada. Itu kelukuran semua yang bersih. Kenapa Kenzi kok masih bersih? Sabar. Oke. Yang sudah remuk mana kertasnya yang udah keluaran banget? Oke, kenapa? Kira-kira apa yang kamu rasakan? yang sendiri siapa? Apa yang kamu rasakan, Janu? Itu kok kertasmu seperti itu? Sangat besar dan tidak terima. Kenapa? Ini sepak bola saya belum. Oke, berarti yang membuat kamu marah di situ ya, titik itu ya. Oke. Ayo, nah itu kondisi kertas masing-masing. Lalu saya ingin menanyakan kepada yang kertasnya sudah ukel-ukelan, apakah kamu menyesal dengan apa yang kamu lakukan dengan kertasmu? Gimana? Ada yang mau jawab alasannya? Menyesal tidak? Udah emosi? Kayak gitu? Menyesal, kenapa? Kenapa? Harusnya kenapa? Oke, mahal. Bisa. Terus ada lagi? Masih membuat kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya. Oke, berarti awalnya kan layanan masih bagus tapi ya. Masing-masing jadi rusak. Jadi rusak. Oke. Itu ya, berarti sudah paham apabila emosi sesaat itu kurang baik karena bisa mengambil tindakan yang bisa merugikan. Itu ya, paham ya? Nah, kita lanjut. Nah, saya di sini akan membantu teman-teman semuanya mengenali tentang peta emosi. Nah, ibaratkan, silahkan genggam tangan kiri kalian, jempol ada di dalam. Ini, bisa. Nah, ini kira-kira otak kalian itu segini ya, teman-teman. Di sini, otak kalian segini. Nah, bisa dilihat. Nah, ketika kita mengibaratkan gini, bisa melihat slide-nya, neokortex bisa terlihat ini. Nah, ini ibaratkan bagian besarnya, 4 jari ini, neokortex di sana. Lalu limbi ini adalah jempol kamu, ya, jempol kamu. Lalu yang terakhir adalah reptil di sini, ketika tangannya terbuka semua. Ketika tangan kamu seperti ini, itu adalah kondisi di saat zona hijau. Ketika emosi kalian stabil. Mungkin seperti ini. Ini tidak ada yang emosi marah kan? Nah, masih bisa berpikir secara logika. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang dinamakan zona hijau. Nah, di sini. Ketika pada mode ini kita bisa berpikir dengan tenang. Bisa dengan logis, penuh pertimbangan juga. Namanya neokortex atau pawangnya, 4 jari ini. Nah, namun ketika pawangnya kehilangan kendali, jadinya kayak gini, terbuka, itu akan menyebabkan bunglon atau limbiknya mengambil alih kendali. Perasaan mengambil alih kendali, jadi logika sudah tidak jalan, tidak bisa berpikir positif, hanya dari perasaannya aja. Nah, ketika si bunglon atau perasaan limbik ini itu hilang, maka yang muncul hanya tinggal reptilian brain atau dinosaurus yang akan kehilangan kendali, kayak gitu. Perlu dicermati juga ketika kalian marah atau reptilian brain-nya itu berfungsi, modenya aktif, hanya akan ada 2 mode yang akan kalian rasakan. Yang pertama itu tentang tempur atau kabur. Jadi hanya marah-marah, hanya ngamuk-ngamuk atau lebih pergi dari keadaan. Menghindari masalah. Cuma 2 mode itu. Ya enggak? Kalau marah kayak gitu kan. Pengen pergi aja, nggak mau menyelesaikan masalah, atau sama-sama lebih marah lagi. Itu. Nah, saya akan menunjukkan 2 video ke teman-teman.
Nanti bisa dilihat ketika ini sama-sama reptilian brain-nya nyala, sama-sama emosinya itu tidak terkendali. Seperti ini. Nah, apa menurut kalian yang tergambarkan dari video ini kira-kira apa? Emosi. Nah, sama-sama marah. Nah, reptilian brain-nya menyala, ya kan? Jadinya sama-sama marah aja di sini. Mungkin ada yang tahu akibatnya dari hal ini itu apa? Gimana? Sama-sama marah. Nek sama-sama marah apa yang didapat? Musuhan. Oke, bisa. Salah satu kabur karena tadi modenya aktif ya, selain melawan malah kabur. Saya akan kasih perbandingannya yang kedua, yaitu ketika yang satu sedang reptilian brain, tapi yang satu masih bisa terkendali emosinya, seorang kakak dan adik. Nah, ada perbedaan yang kalian lihat? Ada ya, cara menangani emosi yang tadi sama-sama emosi dan yang satu menjadi peredamnya. Itu. Nah, sekarang kita akan diskusi singkat. Silahkan dibagi menjadi satu kelompok 4 orang. Bisa depan belakang, depan belakang, depan belakang. Yang belakangnya ini ya, kanan kiri, kanan kiri. Itu. Silahkan boleh diputar kursinya. Silahkan. Nah, berarti yang belakang itu 5 orang nggak apa-apa, boleh. Nih kertasnya buat nih. Atau ya, ya. Nih sama ini, boleh. Itu ya, bergabung 5 orang ya. Ini kanan kiri, sama sana. Yang itu belakang pindah sini nggak apa-apa. Nih. Nah, silakan. Nomor 1. Bagaimana hasil akhir dari video yang pertama? Jadi akibatnya seperti apa? Ya toh, masih ingat kan? Video yang pertama sama-sama marah. Lalu yang kedua, pernahkah di posisi yang pertama, di video yang pertama? Nah, silakan diceritakan. Lalu yang ketiga, dengan melihat video yang kedua, apakah pernah di posisi tersebut, yang adik kakak tadi, saling meredam amarah, dan bagaimana hasilnya? Silakan, boleh diceritakan. Saya kasih waktu. Yang ada pengalaman salah satu nggak apa-apa. Ya. Saya kasih waktu berapa ya? 5 menit ya.
Asik. Nanti tulis dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan toh. Ya? Ditulis boleh nggak boleh? Langsung jawabannya boleh. Tuh. Boleh. Nanti bacanya lewat layar aja soalnya. Ya, ada kesulitan? Enggak toh? Berapa menit? Gak apa-apa. Ada kesulitan? Boleh ditanyakan. Kalau ada.
Ya, 1 menit lagi. Sudah? Sudah ada yang selesai? Apa ada kesulitan? Oke. Kesulitannya apa? Nomor 1, akibatnya apa nek padha-padha nesu? Apa dadi musuhan? Nih, wes. Bisa toh? Oke, bisa. Kok bisa nggak apa-apa? Boleh di bawah sini kelompok. Nama kelompok. Mana? Iya. Bisa? Nggak apa-apa. Eh, 1 menit lagi ya, kalau gitu ya. Sampai 1:13. Kamu? Nggak apa-apa.
Oke. Ayo. Ukune, ukune. Sudah selesai? Sudah? Yang lain? Sudah? Oke ya. Siapa yang mau maju duluan? Boleh? Ada yang mau maju duluan? 2 orang boleh. Gak apa-apa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok yaitu anggota saya Haikal, Heldiansah dan Faiz. Di sini saya akan mengasih jawaban diskusi yang di depan. Yang pertama, bagaimana hasil akhir dari video yang pertama, yaitu mengakibatkan merusak hubungan antara guru dan murid. Yang kedua, pernahkah di posisi yang pertama? Tidak pernah, karena dapat merusak konsekuensi sosial dan akhlak di lingkungan. Nah, yang ketiga, pernahkah melihat video kedua? Apakah pernah di kondisi tersebut? Pernah, karena memberikan manfaat fisik dan mental dan mengurangi stres dan kecemasan atau meningkatkan hormon bahagia. Ada yang mau ditanyakan? Saya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Boleh? Silakan yang mau maju. Ayo. Paling belakang, udah Kak? Yuk. Gak apa-apa, sini yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas hari ini. Nomor 1 yaitu bagaimana hasil akhir dari video yang pertama. Hasil akhir dari video pertama berujung dengan emosi yang tidak bisa dikendalikan. Nomor 2, pernahkah di posisi yang pertama? Pernah, karena sudah tersulut emosi dan rasa jengkel. Nomor 3, dengan melihat video kedua, apakah pernah di kondisi tersebut dan bagaimana hasilnya? Nomor 3, pernah dan hasilnya adalah dapat berteman kembali. Sekian dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin satu kelompok lagi. Pas. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami.
Ini saya bernama Iksan Rizky Nugroho dan rekan saya yaitu Syahri Ramadan. Dan ada dua teman saya yang duduk, Kenzi Dimas Narendra dan Fajar Alfian. Soal pertama, bagaimana hasil akhir dari video yang pertama? Dari hasil video pertama, dua orang tersebut sama-sama marah yang dapat membuat pertengkaran dan permusuhan antara kedua belah pihak. Soal kedua, pernahkah di posisi yang pertama? Tidak pernah, karena saya orangnya sabar dan tidak ingin membuat masalah. 3. Dengan melihat video kedua, apakah pernah di kondisi tersebut dan bagaimana hasilnya? Pernah, dan hasilnya dari posisi awalnya saya marah, setelah adik saya menenangkan hati saya menjadi sabar dan tidak marah lagi. Apakah pertanyaan? Iya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah maju 3 kelompok. Ada yang mau lagi? Atau sudah? Nah, kurang lebih jawabannya sama ya. Yang pertama pasti membuat permusuhan, tidak bisa berteman lagi, seperti itu. Nah, selain itu bisa didengarkan, mungkin yang lebih ekstrimnya bisa juga larinya ke perkelahian. Ya enggak? Sama-sama enggak terima, bisa perkelahian entah di sekolah atau di luar sekolah. Kayak gitu. Nah, saya rasa mungkin teman-teman yang di sini sudah paham dan juga tahu cara mengaplikasikannya ini. Saya akan memberi. Nah, ini ada tentang juga dan memilih tindakan. Jadi saya ingin menambahkan, apabila kalian emosi, teman-teman, secara tidak sadar, boleh kalian menggenggam tangannya. Itu. Kenapa? Biar ingat, biar logika kalian itu tetap jalan. Jangan sampai tanganku kebuka. Kalau kebuka itu udah di luar kendali, ya kan? Dan jadinya mungkin akan mengakibatkan mengambil tindakan yang tidak tepat. Atau menyakiti orang lain juga bisa. Atau mungkin juga bisa ke perkelahian. Jadi kalau ada rasa emosi negatif yang datang, jangan langsung direspon. Jadi lebih ke ambil jeda dulu. Ambil nafas yang lebih panjang, diulang 2 atau 3 kali. Baru direspon. Atau boleh pergi dulu dari tempat tersebut. Kalau sudah tenang, baru diselesaikan masalahnya. Gitu ya. Pokoknya kalau marah, jangan langsung direspon. Tenang dulu. Digenggam dulu. Ya, jangan sampai emosi ini mengendalikan tubuh kalian. Nanti akan berakibat yang tidak baik. Seperti itu. Paham sampai sini, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke, dikasih apa? Wow, keren. Wow, keren. Oke. Mungkin seperti itu dulu materi tentang kelola emosi. Saya sangat berharap besar bahwa hal ini bisa kalian, ayo, nanti dulu. Hal ini bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Pokoknya dieleng-eleng, digenggam tangannya ya. Nek marah, ojo langsung bengok-bengok, ojo langsung ditantang wonge, kayak gitu ya. Oke, mungkin sekian pertemuan pada siang hari ini. Sebelumnya dan sesudahnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.